Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Panino Rajab Ibu, NIM 4332204. Di sini saya ingin menjelaskan dari week 1 sampai week 7. Yang pertama, week 1 itu Introduction to Database. Database adalah kumpulan data yang tersusun rapi dan saling berhubungan dan digunakan untuk memudahkan penyimpanan dan pencairan data. Sistem lengkap yang terdiri dari user, hardware, software, data, DMS. DMS itu Database Management System. Software untuk mengelola database, contohnya MySQL, Oracle, SQL Server. Fungsi DMS ini membuat database dan tabel, insert, update, delete data, backup, dan recovery. Sejarah pengolahan data, urutkan perkembangan. Yang pertama itu manual, pakai kertas, lambat. Yang kedua file base, sudah komputer, tapi data terpisah. Keuntungan database ini yang pertama adalah data bisa dibagi, yang kedua mengurangi data ganda, yang ketiga data lebih konsisten, yang keempat lebih cepat, yang kelima lebih akurat, yang keenam lebih aman. Data hierarchy urutan dari kecil ke besar. Yang pertama itu bit ke 0 atau 1, bit 8 bit 1 karakter. Yang ketiga, file adalah kumpulan karakter, contoh nama. Yang keempat, record kumpulan file. Contohnya itu adalah data mahasiswa. Yang kelima, file atau tabel. File atau tabel adalah kumpulan record. Yang keenam, database, kumpulan tabel. Lanjut ke week 2, Bu. Relational Model NRD. Karakteristik tabel yang pertama, setiap sel berisi satu nilai tunggal. Yang kedua, setiap kolom memiliki nama yang unik, urutan baris dan kolom tidak penting. Yang keempat, tidak boleh ada dua baris yang identik. Konsep key yang pertama, primary key atau PK, kunci kandidat yang dipilih sebagai kunci utama, mengidentifikasi setiap baris secara unik dalam tabel. Yang kedua, foreign key atau FK, primary key dari satu tabel yang diletakkan ke tabel lain untuk menghubungkan kedua tabel tersebut. Yang ketiga, surrogate key, nilai numerik unik yang ditambahkan ke relasi untuk berfungsi sebagai primary key, biasanya tidak memiliki arti bagi pengguna 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 dan sering disembunyikan. Yang keempat itu composite key, kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut. Lanjut, entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama, entitas atau entity, sesuatu yang penting bagi pengguna yang perlu direpresentasikan dalam database, biasanya mewakili satu tema atau topik. Yang kedua, atribut adalah karakteristik yang menjelaskan entitas. Yang ketiga, hubungan relationship, asosiasi antar entitas yang dapat berupa one-to-one, satu instans entitas berhubungan dengan maksimal satu instans entitas lain. Yang kedua, one-to-many. Satu instans entitas dapat berhubungan dengan banyak instans entitas lain. Yang ketiga, man-to-many. Hubungan antara entitas di mana banyak instans dari satu entitas berhubungan dengan banyak instans entitas lainnya. Lanjut, yang ketiga, week ketiga, Bu, yang saya paham, translation, konsep dasar tabel, relasional model. Yang pertama itu, data sebagai tabel, data harus disusun dalam tabel dua dimensi yang terdiri dari baris tabel dan kolom atribut. Yang kedua, syarat tabel. Setiap sel harus berisi satu nilai, tidak boleh ada data ganda dalam satu kotak. Kolom harus punya nama unik, dan setiap baris harus bisa dibedakan satu sama lain. Yang ketiga, kunci identitas key, primary key, identitas unik seperti NIM atau ID agar data tidak tertukar. Yang keempat, foreign key, jembatan atau kunci tamu untuk menghubungkan satu tabel dan tabel lainnya.
Merancang dengan RD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama, entitas objek nyata yang datanya ingin disimpan, contoh mahasiswa, dosen, buku. Yang kedua, kardinalitas atau aturan hubungan menentukan bagaimana entitas saling berhubungan. Yang pertama, one to one, contoh satu suami dengan satu istri. Yang kedua, one to many, contoh satu jurusan memiliki banyak mahasiswa. Yang ketiga, money to money, contoh banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah yang berbeda. Proses penerjemahan air translation ini adalah bagian, bagian teknis untuk mengubah gambar diagram menjadi tabel nyata. Yang pertama, hubungan one to one dan one to many cukup dengan memindahkan primary key dari satu tabel ke tabel lain sebagai foreign key. Yang kedua, hubungan many one to many many to many banyak ke banyak tidak bisa langsung dihubungkan, harus dibuat tabel baru, tabel perantara di tengah-tengahnya untuk menampung kunci dari kedua tabel tersebut. Yang ketiga, entitas lemah, weak entity. Entitas yang tidak punya identitas sendiri dan bergantung pada entitas lain, misal data anak karyawan yang akan hilang jika data kebenarannya dihapus. Lanjut, week kelima. Week kelima itu Bu, normalisasi yang saya tahu pertama definisi dan pentingnya normalisasi. Yang pertama definisinya, normalisasi adalah proses evaluasi dan perbaikan struktur tabel untuk meminimalkan redundansi atau duplikasi data yang tidak perlu. Yang kedua, tujuan normalisasi mengurangi redundasi atau menghindari data yang disimpan berulang-ulang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, memastikan hubungan antar data tetap logis. Yang ketiga, efek samping. Dokumen mencatat bahwa setiap kenaikan level normalisasi memang mengurangi redundansi, namun bisa membuat operasional database seperti pembacaan data menjadi sedikit lebih lambat karena tabel-tabel tersebut harus digabungkan kembali. Yang ketiga, konsep ketergantungan fungsional, fungsional dependensi. Ini adalah konsep kunci untuk memahami normalisasi, artinya nilai dari suatu atribut atau kolom menentukan nilai dari atribut lainnya. Pemahaman ini digunakan untuk memutuskan kapan sebuah tabel harus dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih kecil. Lanjut ke week 6 Bu. Week 6 DDL. Yang pertama itu yang saya pahami definisi SQL dan DDL. SQL adalah atau struktur query language. SQL bukanlah bahasa pemrograman biasa, melainkan bahasa khusus data atau data sub-language. DDL, data definition language, komponen skill yang khusus digunakan mendefinisikan struktur basis data atau mengubah dan menghapus tabel atau skema, bukan untuk memanipulasi isi datanya. Yang kedua, tipe data, dasar data tipe. Dokumen ini menjelaskan bahwa sebelum membuat tabel kita harus menentukan jenis data untuk setiap kolom seperti char dan varchar untuk teks karakter, integer dan small line untuk angka bulat, numerik dan desimal untuk angka presisi seperti uang. Yang keempat, float untuk angka pecahan. Yang ketiga, perintah utama DDL. Yang pertama, create digunakan untuk membuat database atau tabel baru. Contoh, create table employee. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah atau menambah kolom, menghapus kolom, atau mengubah batasan atau kunci. Contoh, alter table employee add constraint. Drop digunakan untuk menghapus objek database secara permanen. Contoh, drop table employee, hati-hati. Perintah ini akan menghapus tabel beserta seluruh isinya. Yang keempat, pembatasan kunci. Key constraints. Yang pertama, primary key PK menetapkan identitas unik untuk tabel. Yang kedua, foreign key FK menghubungkan satu tabel dengan tabel lain referensial. Contohnya menghubungkan tabel employee ke tabel department menggunakan depth ID.
Lanjut ke week 7. Week 7 itu yang saya pahami itu adalah Bu DML. Apa itu DML? DML adalah bagian dari bahasa SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data di dalam database. Terdapat 4 operasi utama yang dibahas: insert, update, delete, dan query, select. Yang kedua, menambah data. Insert digunakan untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel. Sintaks itu insert into nama tabel atau kolom 1, kolom 2. Values ya, atau nilai 1 atau nilai 2. Contoh dalam file, memasukkan data pelanggan baru ke dalam TV1 customer. Yang ketiga, mengubah data atau update digunakan untuk memperbaiki atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Yang pertama, sintaks update nama tabel, set nama kolom, nilai baru where kondisi. Baru yang penting, penggunaan where sangat krusial agar tidak semua data di dalam tabel berubah secara tidak sengaja. Yang keempat, menghapus data. Delete digunakan untuk menghapus baris data dari tabel. Yang kedua, sama seperti update, kondisi where digunakan untuk ini adalah bagian yang paling banyak dibahas dalam dokumen ini, yaitu yaitu cara menarik data sesuai kebutuhan atau menentukan data spesifik mana yang ingin dihapus. Yang kelima, mengambil data atau select atau query. Ini adalah bagian yang paling banyak dibahas dalam dokumen ini, yaitu cara menarik data sesuai kebutuhan. Yang pertama, dasar, mengambil kolom tertentu dari sebuah tabel. Yang kedua, kriteria, where, menyaring data berdasarkan syarat tertentu. Contoh, hanya menampilkan siswa kelas 2A. Siap, terima kasih Bu.